yang tak kalah luar biasa tentunya, yaitu Kanda Bustek Basir Maras selaku sastrawan dan antropolog. Dengan itu, waktu dan tempat saya persilakan dengan hormat. Sampai. Cek. Ini yang paling belakang bisa mendengar suara saya ya? Bisa ya? Yang paling belakang bisa dengar suara saya? Saya, oke. Jangan ada tangis bayi dan ratapan kaum papa, serta rintihan para pecinta jika puisi dibacakan. Sebab separuh dari puisiku adalah mawar dan duri jagat raya, dan separuhnya lagi adalah Tuhan yang menyepi di dalam keabadian. Saya buka malam ini seperti itu. Terima kasih teman-teman semua. Saya ucapkan pertama untuk adinda saya, Aco, sudah berhasil setidaknya membuktikan kepada kita semua bahwa seperti kata Arswendo Atmowiloto, bahwa menulis itu mudah, menulis itu gampang. Itu kata Arswendo, tapi bagi penulis yang lain mengatakan menulis itu tidak gampang atau susah. Berarti kan kembali pada konteksnya. Sebelum jauh ke situ, saya memberi apresiasi ya kepada teman-teman komunitas atau sanggarkah ini parung-parungnya, komunitas parung-parung Palu Luar ya. Saya jujur kaget dan merasa terberkati malam ini melihat ada ruang seperti ini, melihat ada sejumlah pemuda yang mau duduk-duduk malam-malam seperti ini, sementara di luar sana mungkin ada sejumlah orang yang mungkin sedang asik mabar dan seterusnya. Apa kalian tidak rindu mabar atau seperti apa ini? Gitu ya. Jadi saya kaget dan sangat memberi apresiasi kepada parung-parung karena bisa membuat ruang-ruang seperti ini. Aplaus dulu dong. Saya sangat kaget. Kemudian saya tiba-tiba teringat waktu saya masih mahasiswa era 2000-an atau 99 lah kurang lebih, 98-an sebelum Pak Harto turun, itu sejumlah mahasiswa sering berkumpul dan berbincang. Cuma kalian enak sekarang kalau mau berbincang, ngobrol seperti ini, itu kalian enak. Mungkin habis ini bisa tidur enak, besok masih bisa kuliah. Kalau saya dulu ngobrol seperti ini, pulang sudah tidak bisa tidur enak, besok-besok tahu-tahu sudah ada di penjara. Jadi saya membaca buku Bumi Manusia saja tahun 98 itu harus bergantian. Saya baca buku di sini, nanti kamu jaga pintu di situ. Jangan sampai ada petugas karena tidak boleh baca buku itu di waktu itu. Apalagi kumpul-kumpul seperti ini tidak boleh. Dulu kalau saya mau demonstrasi sebelum turunnya Pak Harto, saya harus pergi di Gunung Merapi, di kaki Gunung Merapi, di Kaliurang untuk melakukan teklap sebelum besok kita aksi. Karena kalau kita teklap di kampus, ketahuan besok aksinya aksi apa dan sudah siap-siap untuk ditangkap. Jadi kalian punya ruang-ruang berbincang yang lebih luang dan ini kesempatan yang sangat besar. Teman-teman sekalian, saya mengapresiasi itu dan kembali ke bukunya Adinda Aco. Buku ini menurut saya memantik banyak orang, atau memantik kita semua, atau memantik bangsa ini, atau memantik sastra Indonesia. Saya tidak panjang ya, supaya nanti saya sangat ingin mendengar banyak suara di sini, karena kalau saya melihat mahasiswa berkumpul, itu besar hati saya bahwa bangsa ini masih akan bangkit. Karena mahasiswa adalah alarm demokrasi. Kalau mahasiswanya tidur, itu artinya alarm demokrasi kita juga sedang tidur. Tapi kalau mahasiswa masih berkumpul, membuat acara-acara seperti ini, artinya alarm demokrasi kita terus terjaga. Teman-teman sekalian, saya mengapresiasi betul dan saya berterima kasih kepada Adinda Aco karena diberi kesempatan untuk membaca cerpennya dan memberikan sedikit pengantar. Salah satunya yang saya katakan di situ bahwa
kemunculan cerpen Isyarat Rindu Balas Dendam ini persis anak tiri dari sastra Indonesia. Karena sastra Indonesia hari ini sedang genit-genitnya, sedang lucu-lucunya. Ya tadi Acok juga sudah menyampaikan, sastra hari ini, coba kalau kamu baca sastra di media-media konvensional hari ini, ya mungkin itu yang disebut oleh Rendra dengan istilah bersajak tentang anggur dan rembulan, sementara penderitaan terjadi di sampingnya. Itu kata Rendra di dalam sajak sebatang lisong. Itu terjadi hari ini teman-teman di dunia sastra. Dunia sastra kita sedang genit-genitnya, sedang tidak mau peduli apapun, sedang berkata-kata yang akrobatik, meloncat-loncat yang kita tidak tahu ini ngomong apa ini. Saya secara pribadi menyatakan bahwa saya bukan aliran dari art for art. Semenjak saya menulis sudah 20 tahun terakhir, saya termasuk bagian dari orang yang tidak menulis untuk art for art, seni untuk seni. Tetapi bahwa seni itu tidak lahir di ruang yang kosong. Itu pula yang dilakukan oleh Acok di dalam bukunya. Ada banyak hal yang saya catat dari bukunya Acok, bahwa setidaknya generasi muda milenial seumur Acok masih mau menulis tentang pemberontakan, masih mau mengenang kampung halaman, masih mau memasukkan diksi-diksi kampung halaman. Karena Acok kebetulan lahir dari Kabiraan ya, Kecamatan Ulumanda, itu banyak memasukkan diksi-diksi Ulumanda. Itu yang hilang di dalam sastra Indonesia kita. Dulu H.B. Yasin pernah bilang bahwa kesalahan sastra Indonesia itu karena kita hanya satu arah di dalam menulis. Masih banyak hal yang kita tidak tulis di dalam sastra Indonesia. Ada banyak buruh-buruh yang mati di Kolaka karena ikut di dalam tambang nikel itu. Ada banyak buruh-buruh yang mati di Papua karena ikut di tambang Freeport itu. Ada banyak buruh-buruh perminyakan yang mati sia-sia di Kalimantan Timur dan di perbatasan Malaysia yang itu tidak pernah dijangkau oleh sastra. Oleh Acok itu kemudian dicoba direfleksikan. Saya membaca ada beberapa cerita tentang Kalimantan. Acok juga mengkritisi bagaimana pendidikan yang hadir yang kemudian tidak mendidik. Sebenarnya apa yang diteriakkan Acok itu kurang lebih apa yang diteriakkan oleh Rum Topati Masang di dalam Sekolah Itu Candu misalnya, atau mungkin beberapa tokoh pendidikan yang lain. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Gandhi sebenarnya. Apa yang ditulis oleh Acok itu sekian abad yang lalu atau sekian puluh tahun yang lalu, itu juga dikhawatirkan oleh Gandhi, dikhawatirkan oleh Ali Syariati dan seterusnya. Hanya saja caranya Acok mengekspresikan melalui cerpen. Dan teman-teman kalau membaca dengan betul nanti cerpen yang ada di bukunya Acok ini, saya sangat suka karena temanya kalau kita akan tarik ke sastra era 90-an, ini temanya era 90-an. Hampir tema-temanya sama yang ditulis oleh Motingo Bushe, tema-temanya sama yang ditulis oleh Seno Gumira Ajidharma, pemberontakan, tetapi Acok mengucapkannya dengan kekinian, dengan bahasa-bahasa milenial. Itu yang saya suka gitu. Jadi kita dengan mudah mencerna apa yang diinginkannya meskipun dia sedang menonjok kepala kita gitu. Itu yang bisa saya baca dari cerpen-cerpen Acok, dan bagaimana isu-isu kampung halaman yang selama ini dianggap tertinggal, pendidikannya, pertaniannya dan seterusnya, itu dieksplorasi oleh Acok, dijadikan sebagai agregat untuk menampar kekuasaan atau menampar kemapanan politik dan ekonomi. Itu sangat jelas ada di dalam cerpennya Acok. Saya tidak bisa membicarai cerpennya Acok dalam konteks ilmu disiplin sastra, karena disiplin saya ada antropologi, dan sebenarnya kalau kita mau mengulik lebih jauh di dalam cerpennya Acok, itu sebenarnya banyak yang tidak konvensional, tidak bisa diukur dengan parameter sastra. Karena cerpen Acok itu inkonvensional. Ada yang sangat panjang, tidak 4 halaman. Cerpen secara umum itu ya kurang lebih sekitar 3.000 kata. Itu ya.
Itu 3.000 kata. Nah, Aco kadang-kadang melampaui itu dan menurut saya itu inkonvensional. Ini cara-cara Aco masuk menampar kemapanan sastra dan juga kemapanan kontekstualisasi yang ada di sekitarnya. Kira-kira begitu pengantar saya. Ini saya ingin lebih banyak berdialog dengan teman-teman semua bagaimana memandang kekinian, bagaimana melihat sebuah konteks cerpen yang juga kemudian itu bisa lebih berbahaya daripada sebuah pidato politik atau apapun. Karena Seno Gumira Ajidharma pernah mengatakan ketika pers dibungkam maka sastra harus bicara. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itulah tadi penyampaian beberapa kalimat oleh Kandidat Ustadz Basim Maras. Semoga kita semua dapat menarik ataupun menelaah apa yang telah disampaikan kepada kita semua, kemudian kita jadikan sebagai pelajaran yang akan membuka ataupun sebagai langkah awal kita untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.